Hai guys, salam baik dari mata hati. Seseorang yang memiliki sifat mudah tersinggung pasti sering mengalami yang namanya menjadi korban perasaan. Tetapi kabar baiknya, jika Anda adalah seorang yang mudah tersinggung, maka sesungguhnya Anda adalah seorang yang sangat baik. Hanya saja jiwa Anda sedang terluka. Jadi ketika ada yang menyakiti jiwa Anda, maka rasanya akan sangat sakit. Itulah yang menyebabkan seseorang mudah tersinggung. Bayangkan saja pada tubuh manusia. Jika tubuh manusia yang sehat-sehat saja disakiti, akan berbeda rasanya jika tubuh itu tidak sehat. Tubuh yang tidak sehat disakiti, sakitnya akan berlipat-lipat. Demikian juga jiwa kita. Jiwa yang sakit apabila disakiti, sakitnya akan berlipat-lipat. Tetapi jika jiwa kita pada dasarnya sehat, maka ketika disakiti, sakitnya nggak seberapa. Karena itu, jangan biarkan jiwa Anda tetap sakit. Segera cari solusinya. Ikuti terus mata hati. Jika Anda adalah orang yang menyadari bahwa Anda memiliki sifat mudah tersinggung, maka potensi Anda untuk sembuh itu sangat besar. Sayangnya banyak orang yang mudah tersinggung tidak menyadari bahwasanya dia mudah tersinggung. Sehingga jadilah dia menjadi seorang yang keras kepala, pembenci, pendendam, iri dengan orang lain, suka melihat orang sakit, senang melihat orang susah. Hidupnya tidak akan pernah menjadi bahagia. Karena jiwanya terikat. Selamanya dia bisa merasakan yang namanya menjadi korban perasaan. Tetapi jika Anda adalah seorang yang memiliki sifat mudah tersinggung dan Anda menyadarinya, Anda tidak perlu berkecil hati. Karena sesungguhnya kita tidak pernah memilih untuk menjadi seperti itu. Dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun mengapa kita memiliki sifat mudah tersinggung itu. Menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain itu tidak ada gunanya. Itu tidak menjadi solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena sesungguhnya sifat mudah tersinggung itu adalah sebuah proses pertumbuhan jiwa manusia. Sifat mudah tersinggung itu terbentuk bahkan sejak kita berada dalam kandungan ibu kita. Situasi, kondisi, keadaan, dan semua yang dialami oleh ibu kita ketika mengandung kita, itu pasti akan mempengaruhi karakter jiwa kita. Seorang ibu yang mengalami tekanan yang berat ketika dia mengandung, pasti akan berpengaruh kepada bayi yang dikandungnya. Dan tentu saja kita juga tidak pernah memilih. Kita mau dilahirkan menjadi apa? Kita dilahirkan menjadi anak siapa? Kita mau dilahirkan di mana? Dan mau jadi apa kita setelah dilahirkan? Kita tidak pernah memilihnya. Di saat kita masih kecil, masih belum mengerti apa-apa tentang dunia ini, saat itu kita tidak pernah memilih bahwasanya setelah dewasa nanti kita tidak mau memiliki sifat yang mudah tersinggung. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir. Jika saja bisa memilih, tentu kita akan memilih terlahir dalam keluarga yang bahagia, dalam keluarga yang kaya raya, sehingga pertumbuhan jiwa kita akan berjalan normal-normal saja. Tetapi tidak. Kita tidak bisa memilih ketika berbagai macam problem dan dinamika kehidupan ini akan membuat kita terlahir menjadi orang yang mudah tersinggung. Terlahir dalam keluarga yang broken home, masa kecil yang kurang bahagia, sering mengalami kekecewaan yang dalam pergaulan sering dibully, pernah mengalami rasa minder ataupun depresi ringan, merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya. Semua itu akan membuat kita kehilangan kepercayaan diri, sehingga jiwa kita menjadi terluka. Pada saat itu jiwa kita sedang sakit, butuh obat, butuh perawatan. Tapi sayangnya saat itu kita tidak tahu apa obatnya. Kita tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Sehingga jadilah setelah besar kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Bagi sebagian orang, luka jiwa itu akan sembuh dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, jiwa itu akan sembuh ketika dia mendapatkan hal-hal yang positif, ketika dia beruntung memiliki orang-orang yang bisa mendukungnya, ketika dia beruntung mendapatkan sesuatu yang bisa mengobati jiwanya. Tetapi bagi orang yang tidak beruntung,
tentu luka itu akan membekas sampai dia tua. Bahkan luka itu ada yang dibawa sampai mati. Jangan sampai Anda mengalaminya. Saat ini memang begitu banyak terapi-terapi pemulihan jiwa dari banyak ahli ataupun para psikiater. Tetapi saya sarankan Anda tidak perlu melakukannya. Karena Anda bisa melakukannya sendiri. Dan jika Anda melakukannya sendiri, maka prosesnya akan lebih cepat. Percayalah, jika Anda memahami caranya, tidak akan sulit bagi Anda untuk mengatasinya. Dalam beberapa waktu saja, Anda akan bisa merasakan perubahan yang ada dalam diri Anda. Namun semua itu tergantung kuat atau tidaknya jiwa Anda, dalam atau tidaknya sakit yang dialami oleh jiwa Anda. Jika pada dasarnya Anda memiliki jiwa yang lemah, memang butuh proses yang cukup lama untuk merawatnya. Tetapi jika Anda tidak melakukannya mulai saat ini, maka jiwa itu akan terluka semakin dalam. Dan Anda akan semakin susah untuk disembuhkan. Karena itu segeralah ambil tindakan. Pertama sekali yang Anda harus lakukan adalah kenali jiwa Anda. Karena mustahil bagi seseorang untuk menyembuhkan jiwanya, tetapi dia tidak mengenal jiwa itu. Dia tidak tahu apa penyakit jiwanya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan jiwanya. Karena itu kenalilah jiwa Anda. Sering-seringlah berkomunikasi dengan jiwa Anda. Anda harus luangkan waktu untuk sering-sering bersama dengan jiwa Anda. Cobalah untuk mengerti apa keinginan jiwa Anda. Cobalah untuk memahami apa penyakit yang dialami oleh jiwa Anda. Dan jiwa Anda akan menjawab dengan sendirinya apa yang diinginkannya untuk bisa sembuh. Sering-seringlah melakukan terapi pengenalan jiwa Anda dengan cara Anda menyendiri berkomunikasi dengan jiwa Anda tersebut. Semakin lama Anda akan semakin merasakannya. Jika Anda kurang paham di mana letak jiwa Anda, jika Anda tidak tahu di mana jiwa Anda itu berada, maka rasakanlah dia ketika Anda tersinggung. Ketika Anda tersinggung, rasa sakit yang ada di dalam dada Anda, yang merasakan sakitnya itu adalah jiwa Anda. Itulah jiwa Anda. Ketika Anda benar-benar sakit hati, ketika Anda benar-benar tersinggung, dialah yang merasakannya. Maka jika Anda mau mengenalinya, cobalah Anda luangkan waktu Anda untuk berkomunikasi dengan dia. Carilah tempat-tempat yang bisa Anda berdua dengan jiwa Anda. Duduk bersila, atur pernapasan Anda senormal mungkin. Kemudian pusatkan pikiran Anda kepada alam semesta. Rasakan apa yang ada di dalam dada Anda. Ketika Anda menutup mata, memusatkan perhatian dan mengatur pernapasan Anda, maka rasakanlah di dalam dada Anda. Saat-saat seperti itulah Anda bisa berkomunikasi dengan jiwa Anda. Jika Anda sudah mulai bisa merasakan jiwa Anda, maka mulailah menyembuhkannya. Dengan cara apa? Sentuhlah dia. Sentuhlah jiwa Anda. Perhatikanlah dia, rawatlah dia. Katakanlah kepada jiwa Anda supaya dia tidak mudah tersinggung. Karena semua yang dialami oleh jiwa itu sebenarnya berasal dari otak kita. Ketika otak kita memikirkan sesuatu, secara tidak langsung otak kita sudah meminta jiwa kita untuk melakukannya. Jadilah seorang manusia yang memiliki jiwa yang sehat. Karena hanya jiwa yang sehat yang bisa melihat kebaikan dunia ini. Ketika jiwa Anda sakit, maka semuanya akan terasa gelap. Jiwa Anda akan buta. Anda tidak akan bisa melihat kebaikan di dunia ini. Anda tidak akan bisa merasakan betapa indahnya hidup di dalam dunia ini. Anda tidak akan bisa merasakan betapa nikmatnya pemberian Sang Maha Pencipta. Ikuti terus Mata Hati. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like, komen, serta bagikan kepada sahabat-sahabat Anda. Mungkin saja ada orang lain yang membutuhkan video ini. Kami juga membuka ruang untuk konsultasi gratis bagi siapapun yang saat ini sedang memiliki masalah atau yang sedang ingin berkonsultasi dengan kami. Caranya, kirimkan pesan WhatsApp ke nomor Mata Hati, nomor yang ada di bawah ini, 0822 7407 0710. Tuliskan nama Anda, umur, dan alamat, kemudian cantumkan sedikit deskripsi mengenai masalah yang sedang Anda hadapi. Kami akan segera menghubungi Anda.